Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatina min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulih karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dengan nikmat taufik dan hidayahnya lah pada saat ini kita dimudahkan dan dimampukan Allah untuk bisa hadir menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya, jadi sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, termasuk juga kita para pengikutnya yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau dalam setiap aktivitas kita. Hari yang penuh dengan kebahagiaan yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari lainnya, yakni hari Jumat ini, dijadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, sekaligus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dan ruh kehidupan setiap muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam menempuh hidup dan kehidupan kita di alam dunia sekarang ini, kita perlu pegangan dan juga pedoman serta tuntunan agar kita tidak tersesat, yang pada akhirnya kita akan mencapai tujuan kehidupan kita yang hakiki. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sekaligus menjelaskan tentang keberadaan kita pada saat berada di alam dunia sekarang ini adalah dalam rangka untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengabdi kepada Allah, kita juga berkeinginan agar pada saat kita berada di alam dunia ini, lebih-lebih saat berada memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni alam akhirat, kita senantiasa dalam kebahagiaan atau dalam kesejahteraan dan kebaikan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah selesai kita melaksanakan sholat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, untuk bisa sejahtera dan bahagia baik saat kita berada di dunia, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat, Allah sebenarnya memberikan pedoman, pegangan dan tuntunan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melaksanakan haji wada, haji yang terakhir yang beliau kerjakan. Pesan itu sangat familiar bagi kita sebagai seorang muslim, di mana Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, kedua pedoman tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah, harus menjadi ruh dalam kehidupan kita setiap muslim, yang pada akhirnya nanti dinul Islam menjadi satu sistem hidup yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan ini sudah ada aturannya dalam Islam. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri sudah ada aturannya dalam Islam. Makanya Rasulullah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran sangat tinggi, tidak ada satu ajaran pun yang dapat menandingi ketinggian dan kesempurnaan Islam. Dan itu termaktub semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah, kata Siti Aisyah menjawab dengan singkat, karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dengan kata lain, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, karena seluruh isi kandungan Al-Quran, baik perintah maupun larangan, itu sudah diimplementasikan dalam setiap aktivitas beliau. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana caranya menjadikan Al-Quran itu menjadi Al-Quran dan Sunnah menjadi ruh dalam hidup dan kehidupan kita. Setidaknya ada tiga. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai standar dalam melaksanakan apa-apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, memberlakukan semua hukum Al-Quran dan Sunnah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Ini dikemukakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan juga ulil amri di antara kamu. Di akhir ayat disebutkan yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Seorang ahli tafsir Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mengagungkan kedua hal ini, Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Namun sebaliknya, apabila mereka meremehkan keduanya, Allah akan merusak urusan dunia, lebih-lebih akan merusak urusan akhiratnya. Tafsir Al-Qurtubi. Oleh karena itu, sebagai bukti iman kepada Allah dan akhirat, mengembalikan semua perkara kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai standar. Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahtalaftu fihim min syai'in fahukmuhu ilallah zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya kembalikan kepada hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, pemikiran, budaya, norma, etika, adab, nilai-nilai, falsafah dan lain sebagainya, ya, harus diukur dengan Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bila semua bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, harus tinggalkan. Harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila bertentangan, harus ditinggalkan dan ditolak sejauh-jauhnya. Dan yang ketiga, memberlakukan semua hukum Al-Quran dan Sunnah dalam semua perkara yang kita hadapi pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan tadabbur yang singkat pada khutbah Jumat ini untuk menjadikan hidup dan kehidupan kita didasari kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, yang pada akhirnya nanti akan membuat kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada satu sikap yang muncul pada diri kita sebagai seorang muslim, yakni sami'na wa ata'na. Apapun perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sikap kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Perintahnya dikerjakan dan larangannya ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dan kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan pijakan serta tuntunan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.